Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilyas. Hari ini kita belajar koordinat kartesius, seri materi menentukan luas bangun datar pada bidang kartesius. Pada bagian ini kita akan mengulas sejenak soal luasan bangun datar pada waktu di SD. Kita hanya diminta menghitung luas bangun datar yang digambar dalam bidang koordinat kartesius. Akan tetapi yang diketahui hanya titik-titik koordinatnya saja. Contoh, diketahui titik A 2,1, B negatif 3,1, C negatif 3, negatif 3, dan D 2, negatif 3 berada pada koordinat kartesius. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, maka tentukan bangun datar yang terbentuk dan luasannya. Jadi di sini kita ada dua pertanyaan, yaitu kita diminta untuk menentukan bangun apa nanti yang dihasilkan jika keempat titik ini dihubungkan, dan tentunya luasannya berapa. Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, kita buat koordinat kartesius. Kita masukkan keempat titik ini ke dalam koordinat kartesius tersebut. Titik A berada 2,1, berarti nanti titik A berada di sini. Kemudian titik B negatif 3,1, berarti negatif 3,1 berarti di sini. Ini titik B. Berikutnya titik C negatif 3, negatif 3. Berarti kira-kira di sini. Ini adalah titik C, dan yang terakhir adalah titik D 2, negatif 3. Ini 2, negatif 3 ya. Coba kita hubungkan keempat titik ini. Nah, ini hasil dari hubungan antara keempat titik ini apabila kita tarik garis ya yang menghubungkan keempat titik ini. Dari gambar di samping kita bisa menentukan bahwa bangun yang dihasilkan dari pertemuan titik A, B, dan C serta D adalah persegi panjang. Ini adalah persegi panjang ya. Dari sini nanti kita bisa menganalisa kira-kira panjangnya persegi panjang ini berapa, lebarnya berapa ya. Maka panjang garis CD kita hitung, garis C ke D 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa menyebut bahwa garis CD adalah 5 satuan. Berikutnya adalah garis DA. Garis DA atau AD 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi segitiga merah, persegi panjang merah ini memiliki panjang 5 satuan dan lebar adalah 4 satuan. Nah, ini adalah persegi panjang yang akan kita tentukan luasannya. Maka luas ABCD, yaitu ABCD persegi panjang ini adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 4, maka ketemu 20. Karena di sini tidak ada satuannya, maka kita cukup menulis 20 satuan luas. Jadi luas ABCD ini adalah 20 luas satuan luas ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui titik A 3,0, B 0,3, dan C 6,8 berada pada koordinat kartesius. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka tentukan bangun datar yang terbentuk serta luasannya. Maka kita buat koordinat kartesius, kita masukkan ketiga titik ini ke dalam koordinat kartesius. Titik A 3,0, ini adalah titik A. Titik B 0,3, ini adalah titik B, dan berikutnya titik C 6,8, ini 6, ini 8, ini adalah titik C 6,8 ya. Maka kita coba menghubungkan ketiga titik ini, maka bangun datar yang dibentuk adalah segitiga ya. Dari gambar di samping kita bisa menentukan bahwa bangun yang dihasilkan dari pertemuan titik A, B, C adalah segitiga ya. Ini adalah segitiganya. Kita buat persegi panjang mengelilingi segitiga sehingga kita bisa menentukan luas segitiga sebagai berikut. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita menentukan luas dari segitiga yang terbentuk ini agak susah ya. Maka langkah berikutnya yang paling mudah yaitu kita buat persegi panjang mengelilingi segitiga ini. Nah, berarti kira-kira pertemuan dari ketiga titik ini kita coba untuk membentuk persegi panjang ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah persegi panjang yang mengelilingi segitiga ini ya. Maka di sini persegi panjang ini kita buat titik-titik di pojok titik sudutnya ya.
Ini ada titik P, ada titik I, ada C, ada R. Nah, kemudian bangun datar yang tidak memiliki arsiran kita beri nama, yang sebelah atas ini adalah luas yang pertama, ini luas kedua, berikutnya luas ketiga ya. Jadi di dalam persegi panjang ini sebenarnya ada 4 luasan, semuanya membentuk segitiga ya. Kalau luasan 1, 2, dan 3 ini luasan yang dibentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi kita sangat mudah untuk bisa menentukan luasannya ya. Sedangkan untuk yang diarsir ini bukan segitiga siku-siku. Nah, sehingga kita butuh menarik persegi panjang yang mengelilingi segitiga ini. Luas ABC, sehingga untuk menentukan luas ABC ini cukup luas persegi panjang yang besar yaitu PQCR dikurangi dari luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Jadi untuk menentukan luas yang diarsir ini itu sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas yang tidak diarsir yaitu luas 1, luas 2, dan luas 3. Maka luas ABC sama dengan luas PQCR yaitu luas persegi panjang. Di sini adalah panjangnya adalah 6 ya, dikali lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita bisa menuliskan 6 kali 8 dikurangi luas 1. Luas 1 karena dia segitiga siku-siku, maka setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 6, tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa menulis setengah dikali 6 dikali 5 ditambah luas segitiga 2. Nah, ini segitiga 2, alasnya adalah 3, tingginya adalah 8 ya. Tingginya adalah 8, maka kita bisa menulis setengah dikali 3 dikali 8. Dan yang terakhir adalah luas segitiga 3. Nah, luas 3 ini adalah segitiga siku-siku, alasnya adalah 3, tingginya adalah juga 3. Maka kita bisa menulis setengah dikali 3 dikali 3 ya. Kita kerjakan satu persatu. 6 dikali 8, 48. 6 dikali 5 ini adalah 30. 30 dikali setengah adalah 15. 3 dikali 8 adalah 24. Dikali setengah ketemu 12. 3 kali 3 adalah 9. Dikali setengah ketemu 4 setengah ya. Kita jumlahkan dulu atau kita operasikan dulu yang berada di dalam kurung. Ini 48. 15 tambah 12 ini 27. 27 tambah 4 setengah ketemu 31,5. Sehingga luas ABC adalah 48 dikurangi 31,5. Maka luas ABC sama dengan 16,5 satuan luas. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang di awal tadi, contoh yang pertama kita menghitung luas persegi panjang. Contoh yang kedua adalah kita menghitung luas segitiga. Berikutnya contoh yang ketiga ya. Nah, contoh yang ketiga. Diketahui titik A 1, negatif 1, B 3,1, C 2,4, dan D negatif 1,0 berada pada koordinat kartesius. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, maka tentukan bangun datar yang terbentuk serta luasannya. Sama prinsipnya kita buat sistem koordinat kartesius. Kita masukkan keempat titik ini ke dalam koordinat ini ya. 1,1 ini adalah titik A 1, negatif 1. Titik B 3,1. Nah, ini adalah titik B 3,1. Berikutnya titik C 2,4, ini 2, ini 4 kira-kira di sini. Ini adalah titik C. Dan terakhir titik D negatif 1,0. Nah, berarti tepat di sumbu X ini ya. Nah, oke. Baik anak-anak sekalian, kita hubungkan ya titik A, B, C, D. Nah, di sini terbentuk bangun datar yaitu segi 4. Kita tidak bisa menyebutkan segi 4 ini secara spesifik apakah masuk masuk persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, atau layang-layang atau trapesium ya. Cukup kita menyebutnya adalah segi 4. Maka di sini dari gambar di samping kita bisa menentukan bahwa bangun yang dihasilkan dari pertemuan titik A, B, C, dan D adalah segi 4. Jadi ini adalah segi 4. Kenapa segi 4? Karena titik sudutnya ada 4 ya.
karena tidak bisa menyebutkan secara khusus, maka kita cukup menyebutkan segi 4 ya, karena ciri-ciri dari beberapa bangun datar ini tidak ada di sini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah segi 4. Kita buat persegi panjang mengelilingi segitiga ini. Nah, karena kita terlalu sulit untuk menghitung luasan ini ya, karena dia tidak termasuk jajar genjang, tidak termasuk trapesium, maka kita buat persegi panjang mengelilingi bangun ini ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah persegi panjang yang mengelilingi keempat titik sudut dari segi 4 ini. Maka kita bisa menentukan luasannya sama seperti slide sebelumnya ya. Di sini ada 4 ruangan yang kosong ya. Ruangan yang bawah ada 2, yang atas ada 2. Maka di sini kita beri juga ya persegi panjangnya, titik sudutnya kita beri nama biar memudahkan untuk proses pengerjaan. Ini adalah titik P, titik I, titik R, titik S. Nah, ini adalah luas yang kosong tadi ya. Kita beri simbol aja, luas 1, luas 2, 3, dan 4. Luas ABCD, karena kita ditanyakan ada luas yang diarsir ini, yaitu A, B, C, D, itu sama dengan luas PQRS, luas persegi panjang besar ini, dikurangi luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4. Luas PQRS di sini panjangnya 4. Di sini lebarnya adalah 5, maka kita bisa menulis 4 dikali 5. Dikurangi, karena luas yang kosong ini adalah segitiga siku-siku, maka kita tulis setengah alas kali tinggi. Yang pertama, setengah alasnya adalah 2, tingginya adalah 1, maka kita bisa nulis setengah kali 2 kali 1. Luas 2, alasnya 1, tingginya adalah 3, berarti setengah dikali 1 dikali 3. Luas yang ketiga, ini luas ketiga, alasnya 2, tingginya 2, berarti setengah dikali 2 dikali 2. Ditambah luas yang keempat, berarti luas keempat itu adalah setengah dikali alasnya adalah 3, tingginya adalah 4, maka kita bisa menulis setengah dikali 3 dikali 4. Oke, jadi luas ABCD sama dengan 4 kali 5 20, 2 kali 1 ini adalah 2, dikali setengah ketemu 1, 1 kali 3 adalah 3, dikali setengah 1 setengah, 2 kali 2 itu 4, dikali setengah ketemu 2, 3 kali 4 adalah 12, 12 kali setengah ketemu 6. Oke, sehingga luas ABCD sama dengan ini 20. Kita jumlahkan dulu di dalam kurung, 1 tambah 1 setengah, 2 setengah, tambah 2, 4 setengah, tambah 6 berarti 10 setengah. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 20 dikurangi 10,5. Jadi luas ABCD adalah 9,5 satuan luas. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik anak-anak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.